Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid, PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gunawan Pagaru SIKOM, CFP, CFD, CFI, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Dan yang terhormat Ibu Vivian Idris, Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2023. Yang kami hormati para undangan, Bapak Dwi Herianto, Direktur PFN, Ibu Indah Cahya, Rektor IKJ, Bapak Neil L. Hilman, Kemenparekraf, dan Bapak Slamet Raharjo, serta rekan-rekan insan perfilman Indonesia yang saya banggakan. Salam sinema. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara pembukaan peringatan Hari Film Nasional Senin 6 Maret 2023 bertempat di Gedung Film Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mendukung seluruh rangkaian Hari Film Nasional dengan agenda Konferensi Hari Film Nasional 6 sampai 11 Maret, Lokakarya Hari Film Nasional 15 sampai 18 Maret, dan Sarasehan Hari Film Nasional 30 Maret 2023. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Persatuan Karyawan Film dan Televisi, Indonesian Film Editors, Indonesian Cinematographer Society, FFTV IKJ, SAE, Lasalle College, Telkom, My Digilearn, Maxstream, IndiHome, BSM, Damri, Rangkai.id, Gade Coffee and Gold, dan Yayasan Super 8 mm yang telah membantu terselenggaranya Hari Film Nasional 2023 ini. Beserta seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan Hari Film Nasional 2023. Hadirin sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2023, sambutan Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, sambutan dan pembukaan Hari Film Nasional 2023 oleh Bapak Hilmar Farid, PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bincang-bincang Hari Film Nasional 2023 bersama Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Ditjenbud Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta terakhir penutup. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ruli Sofyan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Moga-moga apa yang kita bacakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa kullina silat Fatihah. Firidullahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sakirin hamdan naimin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu memelihara dan alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutaqabbir. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pada hari ini ya Allah, kami memohon ridho-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Hari Film Nasional. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berilah kami berkah dan berilah kami kenikmatan, berilah kami ridho-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada para pimpinan kami kekuatan dan keimanan, kemudian keikhlasan dan amanah, hidayah-Mu, taufik dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami,
Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ridho-Mu ya Allah kami harapkan untuk para pahlawan-pahlawan kami. Rabbana zalamana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara kedua, laporan Ketua Pelaksana Peringatan Hari Film Nasional 2023. Kepada Ibu Vivian Idris, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat dan peserta konferensi yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan kerja mewakili Panitia Pelaksana Hari Film Nasional 2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kami dalam pembukaan Hari Film Nasional 2023. Tema Konferensi Perfilman Nasional 2023 adalah bercermin pada masa lalu, merencanakan masa depan. Konferensi Perfilman Nasional adalah pertemuan resmi para ahli atau pakar dari berbagai instansi dan lembaga pemangku kepentingan perfilman berskala nasional yang melibatkan peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan perfilman nasional. Pertemuan ini untuk membicarakan masalah-masalah aktual dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai proses evaluasi dan bertukar pendapat dalam upaya penguatan dan pemajuan perfilman nasional. Konferensi Perfilman Nasional akan diselenggarakan selama 6 hari sejak tanggal 6 sampai 11 Maret 2023. Akan dilakukan secara hibrida, menghadirkan tidak kurang dari 47 pembicara dari unsur pemerintah, praktisi, akademisi, peneliti, dan pengamat di bidang perfilman dan bidang lain yang terkait dengan perfilman. Para pembicara akan menyumbangkan ide, opini, dan menyampaikan hasil-hasil temuannya untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam pembangunan perfilman Indonesia di masa depan. Berikut adalah 13 topik terkait perfilman nasional. Terkait konferensi perfilman nasional. Yang pertama adalah kebijakan dan standar nasional pendidikan tinggi film, kebijakan dan standar nasional pendidikan menengah film, standar kerja dan optimalisasi pelaku industri film nasional, kode etik profesi perfilman Indonesia, hubungan industrial perfilman nasional, pengembangan pasar film dan persaingan usaha, filming in Indonesia, perizinan produksi, eksebisi, dan sensor film, pengarsipan dan akses data film, tata kelola penyelenggaraan festival film, pengembangan SDM dan penguatan komunitas film, harmonisasi undang-undang dan peraturan terkait perfilman, dan profiling industri film Indonesia. Sebagai bagian dari perayaan Hari Film Nasional, pelaksanaan konferensi ini juga disertai dengan pameran dari lembaga, asosiasi, dan komunitas terkait perfilman, dan workshop perfilman dari lembaga pendidikan dan pelatihan film yang ditujukan untuk siswa sekolah menengah kejuruan, produksi film, dan program televisi, serta halayak umum peminat perfilman. Keseluruhan pelaksanaan konferensi, pameran, dan workshop perfilman akan berlangsung di kompleks gedung film ini. Para hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan penyelenggaraan Konferensi Perfilman Nasional 2023 adalah antara lain memotret kondisi terkini perfilman nasional berdasarkan klasifikasi unsur kegiatan dan usaha perfilman saat ini yang dapat memperkaya informasi dalam upaya penguatan dan pengembangan film sebagai objek pemajuan kebudayaan.
Yang kedua, menyediakan data terkait kebijakan untuk pengembangan perfilman nasional yang mempunyai landasan yang kuat baik secara teoritis, ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan didukung dengan hasil penelitian empiris para pelaku dari berbagai unsur perfilman di Indonesia. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan perfilman dan mensinergikan program dan kegiatan terkait perfilman. Yang keempat, sebagai wahana publikasi dan sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan terkait perfilman dari pemangku kepentingan perfilman kepada seluruh masyarakat perfilman dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan menghasilkan dokumen rekomendasi untuk penguatan dan pengembangan perfilman nasional. Hadirin Bapak Ibu dan peserta konferensi yang berbahagia. Hasil konferensi ini akan diolah oleh tim kerja yang dibentuk Badan Perfilman Indonesia menjadi naskah akademik pengembangan perfilman Indonesia. Dan rekomendasi tindak lanjut penguatan dan pemajuan perfilman Indonesia yang akan diserahkan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan perfilman nasional pada tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Gedung Film. Demikian sambutan ini. Sebelum saya menyudahi, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media yang telah mendukung keseluruhan rangkaian acara kami dari tanggal 6 sampai 11 Maret, 15 sampai 18 Maret dan tanggal 30 Maret yang akan berlangsung di gedung ini sebagian, dan kemudian juga ada lokakarya yang akan kami gunakan kesempatannya untuk menggodok hasil konferensi dari tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kami didukung oleh banyak sekali pihak. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Indonesiana TV, kepada FFTV IKJ, kepada pendukung-pendukung lain yang ada yang ikut serta di dalam pameran. Ada Telkom, ada Bollywood, ada MyDigiLearn, ada Maxstream, ada Gade Coffee, kemudian ada LaSalle College, ada SAE, dan juga ada Damri. Terima kasih banyak. Dengan segala kerendahan hati dan semangat yang tinggi, saya mengundang hadirin sekalian untuk merayakan Hari Film Nasional 2023. Terima kasih. Demikian laporan Ketua Pelaksana Peringatan Hari Film Nasional 2023. Kami ucapkan terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia kepada Bapak Gunawan Pagaru SIKOM CFP CFD CFI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sinema. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid, PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Yang terhormat Pak Mahendra, Direktur PMM. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Yang terhormat Pak Nil, Deputi 7, Kemenparekraf. Yang terhormat Pak Dwi, PFN, terima kasih atas kehadirannya Pak. Bu Rektor, Windah, terima kasih. Sekaligus Pak Dekan IKJ, supportnya atas teman-teman IKJ. Semua apa yang kita lihat ini, itu atas kerjasama dari teman-teman IKJ dan teman-teman yang para undangan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan mulai hari ini hingga 11 nanti kita terus diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama melihat wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan ke-73 Hari Film Nasional di tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk berbincang tentang film, tentang wajah perfilman nasional. Hari Film Nasional tahun 2023
tak hanya sebagai wujud perayaan bahwa pada tanggal 30 Maret 1950 yang lalu merupakan momen sejarah karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat orang Indonesia dan perusahaan Indonesia. Namun hendaknya perayaan Hari Film Nasional 2023 dijadikan sebagai momen yang baik untuk berpikir kritis tentang perfilman nasional. Memandang upaya penguatan dan pemajuan perfilman Indonesia dalam bingkai ekosistem perfilman nasional melalui upaya bercermin pada masa lalu, merencanakan masa depan. Perayaan Hari Film Nasional 2023 merupakan wujud dari amanat keputusan Presiden nomor 25 tahun 1999 tentang Hari Film Nasional sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para insan film, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional, dan internasional. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan perfilman nasional terbilang cukup menggembirakan. Tren positif ini terlihat dari peningkatan jumlah produksi film dan jumlah penonton. Capaian prestasi gemilang dengan raihan 61% market share penonton film di Indonesia pada akhir tahun 2022 merupakan momentum penting yang mengokohkan perfilman sebagai industri dan peranata sosial yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan, menjadi lebih kuat dan lebih maju walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Meskipun jumlah dan sebaran bioskop masih jauh untuk dikatakan dalam kondisi ideal, namun jumlah layar yang dikelola oleh eksibitor terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Seiring tren penggunaan data sebagai alat bantu dalam media online berkembang pesat, layanan streaming, baik video on demand maupun OTT, turut meningkat pesat. Semakin hari platform media baru semakin menjanjikan sebagai kanal alternatif bagi penonton dan sebagai lapangan kerja bagi pelaku usaha perfilman nasional. Namun begitu, tren positif ini juga menyimpan tantangan besar. Kanal digital masih sangat rentang pembajakan. Hal ini merupakan ancaman serius bagi industri perfilman nasional. Pada ekosistem perfilman, bioskop dan digital streaming merupakan bentuk dari aspek eksibisi. Dalam perspektif pengembangan perfilman, aspek-aspek ekosistem perfilman yang meliputi pendidikan, apresiasi, produksi, distribusi, eksibisi, kepenontonan, dan pengarsipan film selayaknya dipandang sebagai sebuah siklus, sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Setiap aspek dalam ekosistem akan saling mempengaruhi. Jika terdapat salah satu aspek dalam ekosistem terganggu dan rapuh, dan akan menyebabkan aspek lain akan terganggu pula. Tiap tahun peningkatan produksi dan minat bekerja perfilman semakin meninggi. Ada banyak talenta baru hasil dari pendidikan dan pelatihan perfilman mengantri untuk masuk dan bekerja di industri film Indonesia. Pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan film, baik formal maupun informal di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, merupakan indikasi peningkatan potensi tenaga kerja di bidang perfilman. Di sisi lain, saat ini produksi film masih memiliki masalah minim pekerja. Pendidikan dan pelatihan perfilman tidak langsung dapat terserap di pasar kerja. Selain efek tenaga kerja yang menjadi pengangguran, ada juga efek orang yang baru lulus dari pendidikan formal tidak dapat secara langsung atau cepat mendapat pekerjaan. Kondisi ini akan berakibat pada saat kondisi pertumbuhan perfilman yang semakin meninggi akan mengalami kendala kekurangan pekerja film. Secara umum, gap antara permintaan dan penawaran terjadi karena adanya perbedaan skill yang dimiliki tenaga kerja yang tersedia di pasar dengan tenaga kerja yang dibutuhkan di industri. Serta masih terdapat informasi asimetris antar permintaan dan penawaran di pasar pekerja film. Salah satu kondisi yang menunjukkan adanya gap ini adalah perekrutan tenaga kerja di industri film umumnya bersifat tertutup dan hanya merekrut tenaga kerja yang sudah dikenal.
Salah satu alasan mendasar terkait pada perekrutan yang cenderung tertutup ini karena industri film belum memiliki konvensi tentang standarisasi, baik standar operating prosedur, standar alur kerja, standar etika, hingga eksibisi. Film sebagai komoditas masih menjadi produk yang sangat plastis dan sulit untuk diukur. Baik dalam tahapan perencanaan, proyeksi hingga capaian akhir dalam bentuk eksibisi. Alih-alih akan menitipkan nilai-nilai dan karakter bangsa dalam konten. Film sebagai produk ekonomi kreatif masih jauh dari pandangan sebagai komoditas bisnis yang menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi. Undang-undang perfilman mengamanatkan film harus dapat berfungsi memajukan kesejahteraan masyarakat, ekspansi dan diversifikasi pasar bagi perdagangan produk maupun jasa film merupakan hal yang terus segera dipikirkan dengan serius. Pasar luar negeri merupakan bagian dari penggalian pasar yang belum dimaksimalkan selama ini. Dalam bagian lain, undang-undang ini menekankan bahwa usaha pemajuan ekonomi perfilman ini mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam melaksanakan hubungan industrial perfilman nasional, masing-masing unsur pelaku perfilman memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Hubungan industrial memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan perfilman nasional. Hubungan industrial yang harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat akan menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kemajuan perusahaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja film. Secara akumulatif, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya fungsi hubungan industrial perfilman nasional dikelola secara kredibel dan akuntabel. Jika selama ini arah promosi pembuatan film di Indonesia cenderung memproyeksikan kedatangan wisatawan yang datang ke daerah tempat syuting setelah menonton film yang dihasilkan, maka perlu semakin dibangun kesadaran bahwa produksi film itu sendiri berpotensi membawa masuk devisa dalam jumlah besar yang menetes langsung kepada masyarakat di daerah itu. Pelaku film dan pemerintah sebuah daerah harus menjemput bola untuk mendapatkan kesepakatan pembuatan film oleh orang asing atau oleh orang dari luar daerah itu. Film yang datang dari luar membawa devisa kepada daerah itu dalam berbagai bentuk, dan memaksimalkan pembuatan film dari luar daerah penting dilakukan untuk memastikan sumber daya yang dikeluarkan pada saat persiapan, syuting, dan setelah syuting sebanyak mungkin menetes ke masyarakat di daerah itu. Dunia perfilman harus diproyeksikan sebagai upaya untuk mencapai kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan pembukaan Undang-Undang 1945 karena film memiliki banyak dimensi dalam ekosistemnya. Selain memiliki fungsi ekonomi, film memiliki fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Semangat bertumbuh yang selalu dipertontonkan oleh komunitas film di seluruh wilayah Indonesia dengan segala bentuk aktivitasnya menjadi dasar kebutuhan yang harus dipikirkan bersama oleh para pemangku kepentingan yang mewujudkan terciptanya sinergitas kerja dalam hal aksi nyata perkembangan SDM perfilman dan penguatan komunitas film. Mengingat kembali dengan pasal 49 Undang-Undang Perfilman, disebutkan insan perfilman berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan perfilman dan usaha perfilman, serta mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Festival film yang banyak bermunculan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat apresiasi terhadap karya film semakin baik. Namun hal ini juga perlu disikapi dengan kritis oleh para pengelola festival serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga pentingnya kiranya ada pembahasan yang lebih spesifik tentang tata kelola festival untuk
lebih memberikan input bagi penyelenggaraan festival dengan tujuan festival yang ada di Indonesia dapat menunjukkan karakteristik atau ciri khas yang berbeda antar festival dengan festival yang lain. Selain itu juga berkaitan dengan sumber daya yang model jejaring penggeraknya. Dengan begitu, arah pengembangan ekosistem perfilman Indonesia akan semakin memberikan warna positif. Dunia digital mendominasi dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hubungan kedua konteks ini membawa implikasi yang mendasar dalam ekosistem pengarsipan dan akses data film, baik berhubungan dengan infrastruktur maupun non-infrastruktur terkait SDM dan kebijakan. Mengurai masalah dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, pengarsipan, dan komunitas seperti yang tertulis pada Pasal 38 Undang-Undang Perfilman untuk merespon isu-isu kritis soal pengarsipan data dan akses data film yang terus berkembang merupakan upaya yang harus selalu dirawat. Mengingat kembali bahwa kerja pengarsipan menjadi bagian penting yang wajib dilakukan di semua bagian ekosistem perfilman nasional dengan ragam modelnya. Baik sebagai karya dan atau media, film tidak bersifat bebas nilai. Karena film juga merupakan peranata sosial dengan kepribadian dan karakter bangsa. Dengan begitu, semua bentuk penyelenggaraan perfilman baik yang bersifat non-komersial dan komersial selayaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Jika kode etik profesi merupakan perangkat sistem norma, nilai atau aturan untuk menegaskan baik atau buruknya suatu perbuatan para profesional di bidangnya. Penyelenggaraan produksi film yang intens tapi tetap melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesetaraan hak para pekerjanya. Pertanggungjawaban pada kualitas dan kekuatan film yang dihasilkan, distribusi film yang merata, pengarsipan film yang tidak tebang pilih. Sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab semua insan film dan pemangku-pemangku perfilman. Inisiatif pengembangan perfilman nasional harus terus terjadi. Berbagai inisiatif di masa mendatang masih harus terus dikoordinasikan dan disinergikan. Sehingga setiap tindakan yang dilaksanakan dapat dipastikan akan mencapai tujuan yang sama. Upaya penguatan dan pemajuan perfilman nasional dapat dilihat dalam lingkup yang lebih luas meliputi keseluruhan ekosistem infrastruktur, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar aspek-aspek dalam perfilman dapat berlangsung. Suprastruktur yang berhubungan dengan aspek produksi, distribusi, eksibisi, pendidikan, kepenontonan, dan pengarsipan film, sehingga pada akhirnya akan terwujud perfilman Indonesia yang berdaya saing. Tumbuh dan beragam menuju perfilman nasional yang berdaya saing diperlukan kerangka pikir perfilman yang kritis, yang sistematik dan fokus yang mendalam dari seluruh pemangku kepentingan perfilman. Karena berdaya saing tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai kemampuan berkompetensi secara nasional dan global, berdaya saing adalah kesatuan dan keterpaduan antara lembaga kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas perfilman nasional. Oleh karenanya diperlukan konsep pengaturan perfilman yang lebih baik agar kreativitas perfilman nasional tetap tumbuh dan waspada terhadap dampak negatif perfilman tetap terjaga. Kami sangat optimis bahwa 6 hari ke depan kita bisa bersama-sama dapat melihat wajah kita, wajah perfilman kita, yang kemudian dapat kita jadikan sebagai bahan untuk berbenah, memajukan perfilman Indonesia. Karena kami yakin bahwa telah banyak kajian-kajian, baik yang dilakukan pemerintah maupun teman-teman di asosiasi yang tergabung dalam peneliti-peneliti perfilman yang tergabung. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam konferensi ini, baik yang hadir secara luring maupun daring. Semoga segala bentuk upaya yang tercurah dalam konferensi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat perfilman Indonesia.
salam sinema, salam budaya, salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Pagaru atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya akan kita ikuti dan simak bersama sambutan dan pembukaan Hari Film Nasional 2023 oleh Bapak Hilmar Farid PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena tadi apa yang saya mau bicarakan sudah diborong sama Kang Gunawan Pagaru, jadi saya akan singkat saja. Sebenarnya saya siapin coret-coretan tadi, gitu. Sambil Kang Gunawan bicara, saya bilang, oh ini udah disebut-sebut, akhirnya tercoret semua Kang. Ya. Jadi mohon maaf. Baik, pertama-tama tentu terima kasih undangannya untuk menghadiri pembukaan konferensi perfilman dan juga sekaligus merayakan Hari Film Nasional. Dan seperti kita ketahui, Hari Film Nasional ini mengambil titik tolaknya itu adalah syuting pertama dari film Darah dan Doa. Pengambilan gambar yang pertama dilakukan 30 Maret 1950 di Subang, Jawa Barat. Dan cerita tentang film ini bagi yang ingat itu luar biasa. Ya, 5 tahun setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, kita hadir dengan sebuah esai dalam bentuk film yang intinya mengkritik dinamika, ya, mengkritik dinamika yang muncul di masa revolusi. Ada soal korupsi di sana, ada soal pengkhianatan, isu loyalitas, dan banyak sekali hal yang dimunculkan. Dan film Darah dan Doa ini fenomenal. Bukan hanya karena pertama yang dibuat oleh seluruh krunya orang Indonesia, tetapi karena dia menyampaikan visi keindonesiaan. Dan visi yang sangat berani menurut saya. Karena baru-baru ini ada perdebatan besar di Belanda ya, mengenai kekerasan yang dilakukan tentara Belanda di Indonesia pada masa 1945 sampai 49. Dan debatnya itu luar biasa. Ya, perdebatannya antara lain mengapa tentara Belanda bisa melakukan kekejaman begitu hebat. Ya. Dan muncul pertanyaan dari mereka yang membela posisi Belanda sampai hari ini, yaitu bagaimana dengan Indonesia? Kenapa mereka tidak pernah mengangkat kekerasan yang dilakukan orang Indonesia sendiri terhadap orang Belanda? Saya masuk di dalam perdebatan itu, saya bilang kalian terlambat. Kalian baru sekarang bicara tentang itu, kita sudah dari tahun 50 bikin film tentang itu. Ya. Dan itu yang kita maksud film sebagai karya budaya. Film yang memang berbicara tentang hal-hal yang penting yang dialami oleh masyarakat kita. Dan karena tadi Mbak Vivian sudah memulai ya kita berpijak pada sejarah gitu ya, dan kemudian merencanakan masa depan. Darah dan Doa adalah pijakan sejarah kita. Ya. Ini adalah film sebagai karya budaya, film yang memberikan pesan, film yang mendidik, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu titik tolak kita. Sekarang berbicara tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Kang Gunawan Pagaru tadi sudah menguraikan semua saya kira secara lengkap gitu ya. Saya sedikit saja menambah, yaitu perubahan lanskap yang terjadi di dalam katakanlah 10-20 tahun terakhir ini. Perubahan lanskap ini disebabkan oleh teknologi digital, bukan hanya di tingkat produksi, tetapi juga mengubah masyarakat kita secara sangat signifikan. Ya, kalau produksi saya kira semua yang hadir di sini adalah insan perfilman sudah khatam lah ya tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi produksi kita. Saya nggak berpanjang-panjang soal itu. Ya, pun sebagian di sini sangat memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi distribusi film ya, bahwa bioskop bukan satu-satunya outlet sekarang ini. Ya, ada banyak sekali outlet di sana, walaupun ini mungkin pertanyaan menarik buat konferensi. Mengapa film kita masih terkonsentrasi pada bioskop? Ada backlog yang sangat panjang yang saya dengar gitu ya. Film yang sudah diproduksi di masa pandemi belum dapat tempat di bioskop hari ini. Dan tidak diputar sampai kemudian bioskop bisa
pulih kembali. Artinya ketergantungan pada media atau outlet ini menjadi sangat-sangat penting. Sementara di luar sana bukan hanya OTT, ya, tapi kita juga tahu ada begitu banyak komunitas film, ya, yang sangat aktif, menonton, membuat kritik, mengapresiasi, mendidik masyarakat dan seterusnya. Dan mungkin ke depan kita perlu memberi perhatian lebih besar pada kawan-kawan ini, ya, karena sejatinya mereka adalah komponen yang sangat penting dari ekosistem perfilman kita. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, ini menyangkut penonton kita. Ya. Penonton kita juga berubah dengan sangat cepat. Demografi kita sekarang sudah sangat berubah. Ya, sekarang ini yang disebut milenial, ya, Gen Z, generasi Alpha menjadi jumlah terbesar penduduk kita. Sehingga kalau kita hari ini berbicara tentang perfilman, mungkin perlu di belakang kepala kita membayangkan bahwa inilah masyarakat yang kita tuju. Ya. Hal-hal yang saya kira mendidik sama seperti darah dan doa, mungkin tidak lagi bisa menggunakan bahasa yang sama. Ya, kita perlu mengenali gramatika dari masyarakat hari ini. Dan itulah menjadi basis dari kreasi-kreasi kita. Untuk itu tentu diperlukan kajian, kita perlu memahami masyarakat kita lebih baik. Ya, saya sering hadir dalam rapat-rapat, semua orang tuh berasumsi saja tentang anak muda itu, tapi sebenarnya tidak terlalu paham. Sebenarnya apa dinamika yang ada di kalangan muda sekarang ini, apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi ketakutannya. Dan saya kira mereka sangat menantikan film-film yang bisa mengadres, menjawab isu-isu itu. Bukan memberikan solusi, tetapi paling tidak menemani mereka untuk berpikir. Dan itu saya kira adalah tugas perfilman nasional kita. Penutup soal konferensi. Kadang saya mendengar, walaupun tidak untuk konferensi ini, tetapi sering kali kita mendengar, ngapain sih konferensi lagi? Ngapain sih kongres lagi gitu? Ngapain sih diskusi dan seminar? Bukankah sekarang waktunya untuk bertindak, berbuat? Ya. Tapi perlu saya ingatkan, dan ini ada hubungannya dengan film. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah diskusi cukup panjang dengan seorang mentor penulisan skenario. Ya. Dan kita melalui proses seperti biasanya, bikin sinopsis, bikin step outline, bikin draft dan segala macam, dipretalin sampai setahun penuh. Ya. Dan kemudian dia bilang, ada penulis skrip yang sangat jenius, nggak perlu bikin sinopsis. Bangun tidur langsung ke mesin ketik, 2 hari kemudian selesai dan filmnya hit. Orang-orang seperti itu disebut jenius. Ya. Nah, masalah dengan kita ini nggak jenius. Ya, sehingga perlu terus-menerus membicarakan persoalan-persoalan secara kolektif. Mungkin ada jenius di antara kita, ya. Mungkin ada orang yang super cerdas yang bisa dalam 2 hari langsung merumuskan persoalan, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pengetahuan mengenai apa yang harus kita lakukan menjadi milik bersama, menjadi milik kita semua. Yang kita perlu di samping orang-orang cerdas, di samping orang-orang jenius, kecerdasan kolektif. Kecerdasan bersama-sama untuk membangkitkan ekosistem perfilman. Dan dengan semangat itu, harapan itu, maka konferensi ini resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hilmar Farid atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Bincang-Bincang Hari Film Nasional 2023 bersama Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Ditjenbud Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan moderator Bapak Putut Wijanarko PhD. Dan selanjutnya sesi ini saya serahkan kepada Bapak Putut Wijanarko PhD selaku moderator. Tes.
Cek. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang berbahagia untuk dunia perfilman Indonesia karena kita akan memulai perayaan perfilman nasional, dan karena keterbatasan waktu barangkali Pak Hilmar akan meninggalkan dalam waktu dekat ya. Oke. Sehingga kemudian kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media. Saya juga tidak akan berpanjang lebar, tetapi saya ingin melanjutkan apa yang disebutkan oleh Pak Hilmar Farid yang belakangan tadi. Sangat menarik sekali ketika beliau menyatakan bahwa perubahan terbesar sebenarnya barangkali yang saya pahami bukan pada teknologinya, teknologi berubah luar biasa, tapi itu mengakibatkan perubahan pada komunitas, audiens, masyarakat gitu. Nah jadi nanti kita akan berbincang Pak Mahendra, sekurang-kurangnya 3 level, kita bicara mengenai masyarakat, komunitas, perfilman dan sebagainya. Kemudian kita akan berbicara mengenai industri ya yang sudah jalan dan bagaimana. Dan yang ketiga level yang lebih luar adalah internasionalisasi film Indonesia lah katakan begitu. Nah satu hal yang ingin saya tekankan tadi itu yang menyambung dari Pak Hilmar Farid adalah kita harus bisa menyediakan film untuk masyarakat, untuk audiens yang mungkin tidak memberikan solusi, tapi menemani berpikir, gitu, ya. Dan kita dengan pertambahan teknologi tadi, desentralisasi produksi, kemudian banyak komunitas tumbuh yang kita mungkin bahkan dari Jakarta tidak terlihat dan sebagainya, yang sebenarnya menjadi pool audiens maupun juga pool of talent yang ada dalam perfilman, dunia perfilman kita. Oleh karena itu untuk hal yang pertama Pak Mahendra, komunitas film ada di mana-mana dan berkembang baik melewati nonton film maupun di bioskop maupun OTT dan sebagainya. Mereka bikin festival, mungkin bikin diskusi dan seterusnya, sehingga penonton terbangun dari situ, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena mereka itu menjadi karena mereka itu menjadi oke, terima kasih. Menjadi tadi ya, menjadi sumber dari kehidupan perfilman di Indonesia secara umum. Kira-kira bagaimana Pak Ahmad Mahendra melalui Direktur Perfilman Musik dan Media memfasilitasi program-program yang mereka lakukan barangkali, atau ikut menumbuhkan kembali dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian bisa meningkatkan ketersebaran suasana perfilman lah katakan begitu di Indonesia ini. Silakan Pak Mahendra. Ya, baik, terima kasih Mas. Perlu dicatat dulu, Direktorat Perfilman Musik dan Media, terutama perfilman, untuk melangkah kita harus membedakan dulu, kita ini pemerintah. Ada pemerintah, ada pelaku dan ada pengusaha gitu ya, ada ini. Jadi kalau pemerintah kami adalah fasilitator dan regulator. Jadi kita ini memang ditugaskan untuk memberi fasilitas-fasilitas dan memberi regulator-regulator kepada semua pihak, terutama untuk membangun ekosistem perfilman. Makanya hari ini salah satu juga kerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia dalam rangka untuk memperkuat ekosistem perfilman. Kita kembali mengingatkan tadi oleh Pak Gunawan disampaikan adalah kita juga pijakannya adalah ekosistem perfilman itu. Ada 7 yang tadi sudah disebutkan. Jadi itu yang sudah dihasilkan dari keputusan BPI ya, Badan Perfilman Indonesia, yang dari kreasi sampai arsip, dan itu kita lakukan semua. Dari arsip, produksi, kemudian eksebisi, kemudian distribusi, eksebisi dan literasi dan eksebisi, pendidikan perfilman, dan yang terakhir adalah arsip. Dan itu insya Allah itu menjadi bagian penting. Tapi tentu ada prioritas-prioritas yang sedang kita kembangkan gitu. Seperti tadi itu distribusi dan pendidikan perfilman saat ini menjadi sangat penting. Sebelum-sebelumnya
literasi dan apresiasi, kalau itu akan terus menerus ya, karena membangun penonton dan sebagainya. Itu saya terangkan dulu karena pentingnya keberadaan kita di dalam upaya membangun perfilman. Nah, kenapa distribusi contohnya? Karena ingin memperlama distribusi yang ingin mengulang kejayaan tahun 80-an mungkin gitu ya. Seperti yang mungkin Pak Slamet Raharjo sudah, tentu teman-teman paham sekali dulu kalau kita di daerah itu film-film juga bisa sampai berbulan-bulan. Jadi itu contohnya. Tapi tanpa mengganggu yang ada sekarang. Perkembangan yang sekarang seperti tetap bioskop, kemudian OTT. Nah, kita contohnya kan ada mikrosinema yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen, bagaimana sekarang ke depan mengembangkan komunitas. Itu sebetulnya bagian dari itu ya, bagian untuk nanti memperlama distribusi hasil-hasil karya film kita. Kemudian pendidikan film-filman, tentu ini yang agak lumayan belum tersentuh dengan baik, terus terang, untuk di Direktorat Perfilman. Makanya dengan adanya Pak Gunawan Pagaru menjadi Ketua BPI, langsung tancap gas. Terima kasih Pak Gunawan, tepuk tangan dulu untuk Pak Gunawan. Jadi itu yang sangat diperlukan nanti dari IKJ, dari teman-teman itu. Bahkan kita sebetulnya udah mulai membicarakan kemarin kerjasama dengan tim wahana kreator gitu, itu juga sudah mendapatkan hasilnya. Mbak Vivian juga paham, kita juga diskusi bagaimana kurikulum belum nyambungnya dengan situasi perfilman, itu contoh. Jadi itu yang menjadi sangat krusial ya untuk saat ini, ketersediaan orang, ketersediaan kualitas dan sebagainya tadi yang disampaikan Pak Gunawan betul semua. Jadi makanya Pak Dirjen hanya menambah, jadi dua-duanya luar biasa berbobotnya. Nah, untuk komunitas kita sedang serius sekali. Setelah di highlight yang besar, komunitas menjadi sangat penting, Mas. Tentu kita kemarin tahun lalu aja kita sudah memulai penelitian, bekerja sama dengan teman-teman peneliti perfilman seperti Andrian Jonathan dan tim dengan Rangkai dan sebagainya, melakukan pendataan 10 daerah dan tahun ini akan kita lanjutkan. Persoalannya apa? Sebetulnya kita ingin melihat kembali persoalan-persoalan untuk membangun ekosistem perfilman. Ada Mas Yani ya di sini ya. Tuh tentu paham, itu contohnya. Tidak sekedar persoalan yang kemudian yuk itu menjadi contohnya Pak Nil menjadi destinasi contohnya. Tidak sekedar itu. Karena ekosistem perfilman itu sangat kompleks sekali. Di dalam suatu daerah, bahkan ada daerah yang dianggap maju, di dalam aturan awalnya contohnya harus pembentukan KFD contohnya. Ternyata nggak cocok. Dibentuk komisi film daerah malah berbenturan, malah kacau, malah bubar. Nah ini kan itu juga persoalan kenyataan. Ada yang cocok memang gitu ya. Bukan berarti saya tidak setuju KFD, enggak. Tapi itu persoalan yang kemarin di 10 daerah itu contohnya mengemuka itu. Ada daerah-daerah yang memang cocok, ada daerah yang tidak. Nah, bagaimana tuh? Itu contohnya. Jadi persoalan Indonesia itu Pak Slamet Raharjo sekali lagi pasti lebih paham, dan sesepuh di sini tadi saya lihat gitu ya. Saudara Abdi dan sebagainya. Persoalan Indonesia itu memang tidak bisa ditangani dalam satu konteks itu. Itu catatan pentingnya. Jadi menurut saya kita harus tahu betul dan terjun ke lapangan. Jadi bagaimana caranya terjun ke lapangan? Ya kita bekerja sama dengan peneliti maupun dengan teman-teman yang di daerah. Makanya kami itu selalu mendukung festival film yang di daerah. Apapun caranya, sebetulnya ingin menjaring itu, konteks menjaring informasi yang dari mereka. Apa yang terjadi di mereka, sehingga apa yang bisa diperkuat dan sebagainya. Ini kan soal kreasi, soal produksi, ya tujuh juga, soal arsip, soal pendidikan, soal literasi dan apresiasi yang akan membangun secara nasional, kan harus dari daerah. Gimana caranya mau buka bioskop di suatu daerah tanpa kita tahu kondisi daerah itu? Atau hanya karena itu kota besar, belum tentu itu akan berhasil. Tanpa tahu membangun ekosistemnya dulu, tanpa membangun itunya, itu di tingkat distribusi contohnya. Bagaimana membangun mereka untuk berpikiran kritis. Makanya banyak program-program untuk mereka sebetulnya
Itu dalam konteks itu. Nah sekarang ini mulai Mas mengumpulkan kembali apa yang terjadi di mereka, tapi sekaligus juga karena saya kenapa kemarin langsung memutuskan kita diskusi, yuk kita mendata kembali itu karena apa? Saya ngantor di Sumatera Barat dan Maluku Utara itu 9 hari, dan itu soal kebudayaan keseluruhannya, tetapi salah satunya yang menjadi perhatian kan tentu perfilman bagi saya. Dan itu kenyataannya memang banyak persoalan untuk membangun ekosistem. Bahkan di Sumatera Barat dengan di Maluku Utara aja udah sangat berbeda banget. Sumatera Barat lumayan banyak komunitas filmnya, di Maluku Utara belum terlalu banyak. Itu aja udah pelakuannya udah berbeda. Jadi memang kita harus paham betul apa yang terjadi di lapangan, sehingga pemerintah baru membuat kebijakan-kebijakan untuk merangkul mereka, memfasilitasi mereka. Tahapannya mungkin sangat berbeda setiap kota. Makanya kemarin pada saat memulai, Mbak Vivian paham ya, memulai untuk yang kedua tahun ini, saya minta balikin dulu, jangan secara umum. Saya ingin secara per daerah detail. Karena tidak bisa di Indonesia itu dijangkau hanya dengan cara membaca secara umum. Karena memang berbeda-beda persoalannya. Jadi itu yang kita lakukan, ada program untuk mereka. Di samping pendataan juga nanti kita akan memperkuat festivalnya, kemudian memperkuat, kita juga ada mikrosinema yang kita bantu lewat Dana Indonesia. Sebetulnya itu juga basicnya komunitas. Nah ini yang nanti bagian dari, mereka dibeli alat gitu ya Mas Alek ya, yang nanti kalau nanya apa-apa tentang Dana Indonesia ada Mas Alek. Jadi membantu pembelian alat sekaligus untuk nobar-nobarnya gitu ya. Itu juga biar kita ketersediaan kalau ada nobar di daerah-daerah itu juga bisa. Bahkan kedepannya bisa untuk bisnis, untuk distribusinya. Ke depan Mas Yani juga nanti bisa memberi ini, karena kemarin juga Mas Yani itu ya Mas terlibat ya dan dapat ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Karena memang direktorat kita ingin tahu kondisi yang sebetulnya sekarang, termasuk yang dilakukan oleh BPI yang sekarang. Terima kasih Mas. Ya, menarik sekali. Jadi memang ya saya kira yang paling penting dari disampaikan Pak Mahendra tadi adalah bahwa tidak ada resep yang satu untuk semuanya. Itu yang pertama. Jadi oleh karena itu pentingnya sekali pendataan yang harus dilakukan, atau ya pendataan kategorisasi dan sebagainya, supaya barangkali masing-masing memerlukan penyelesaian yang khas untuk masing-masing daerah. Jadi perlu penelitian dan seterusnya. Kemudian walaupun sudah ada beberapa hal yang mungkin standar, yaitu peningkatan kapasitas festival film di daerah, kemampuan yang terlibat di komunitas secara juga skillnya. Dan kemudian untuk eksibisi ada Mikrosinema dan Indonesiana. Ya. Nah, selain memang sekali lagi seperti yang disebut tadi, bahwa tidak semua daerah kalau ada program langsung akan sama dengan yang daerah lain atau kota lain, begitu Pak ya, karena situasinya berbeda-beda masing-masing. Boleh nambah dikit? Monggo. Jadi segala program itu kita eksperimental banyak sekali, karena kita ingin membuat skema-skema yang ada di dana abadi kita. Jadi gitu ya, setelah tahu kayak, oh ini jelas nih, udah kita langsung larikan ke Dana Indonesia, dana abadi, sehingga sudah nggak perlu saya yang mikir lagi, sudah ada yang mikir tahap berikutnya, dan kepastian anggarannya juga lebih clear. Kalau APBN itu bisa naik turun, tapi kalau dana abadi tidak akan naik turun, malah naik terus, gitu ya. Jadi itu yang sekarang kita lakukan. Makanya kita banyak sekali mendengar komunitas, banyak sekali pengen tahu gitu. Makanya kayak agenda strategis saja JAV, Adjok gitu kalau di kebudayaannya, JAV, FFD, kemudian Minikino itu Adjok sinkronis kalau di musik ya, Adjok untuk di seni rupa dan sebagainya, IDF gitu ya di seni tari dan sebagainya. Insya Allah juga kita sudah dalam konteks Indonesia di Dana Indonesia itu, karena ini bagian penting untuk membangun ekosistem ya. Saya kira dengan demikian BPI menjadi partner yang harus sangat kuat dalam konteks ini, karena BPI sangat berperan dalam konteks semacam malah ini. Bukan lagi malah dia yang harus pengatur jalan. Iya. Kan kita ada Kemendikbudristek, ada Kemenpar, ada BUMN,
ini dengan ekosistem itulah sebaiknya BPI yang aktif untuk memberi saran-saran, dan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Makanya BPI harus lebih banyak juga dengerin juga asosiasi dan sebagainya, sehingga bisa diskusi dengan kita gitu ya. Ya. Jadi dari segi dana dan sebagainya tersedia dan seterusnya. Jadi memang sekarang tergantung bagaimana kita semua bisa menyelenggarakan program strategis bersama-sama supaya komunitas perfilman di seluruh Indonesia ini bangkit dengan berbagai karakternya masing-masing. Karena satu tempat yang berbeda, treatment berbeda. Di Makassar misalkan sudah ada industri yang sebenarnya cukup. Jadi ada desentralisasi produksi juga, dan juga audiens bahkan yang kemudian secara industri sudah bisa gitu. Jadi tinggal mendorong supaya katakan di Makassar ada satu film setiap bulan barangkali dan terusnya. Tadi disebutkan, walaupun saya karena titipan pertanyaan Pak Mahendra, jadi bagaimana proses penyusunan program di Direktorat Perfilman Musik dan Media untuk komunitas agar relevan dengan kondisi dan kebutuhannya? Tadi sudah disebutkan bahwa masing-masing dan tapi barangkali ada yang mau ditambahkan lagi di situ, Pak Mahendra silakan. Ya, saya pikir kita lebih banyak merangkul banyak orang juga lebih baik ya. Di Indonesia itu kalau menurut saya ada timur gitu ya, makin kita nyapa tingkatannya bisa berbeda-beda. Tapi itu menjadi sangat penting untuk kita terus ketemu semua pihak itu. Jadi kita nggak boleh pemerintah itu berpihak, oh saya senang dengan ini saja. Itu nggak boleh. Karena kita punya amanah untuk tetap berpijak sebagai itunya semua. Jadi itu yang kita pegang. Jadi siapapun kita sangat mendengarkan gitu ya, dari asosiasi, dari peneliti, bahkan kritikus, bahkan awalnya juga mencak-mencak, setelah kita ajak omong juga malah itu menjadi bagian yang penting karena mereka punya penilaian yang mungkin perlu kita dengar itu. Makasih. Baik, jadi nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kita masuk ke topik yang kedua, Pak Mahendra. Tadi kita bicara komunitas, kita katakan masuk ke wilayah yang filmmaker dan industri lah katakan begitu ya. Sudah pernah menyutradarai, sudah memproduksi, sudah ikut terlibat produksi dan seterusnya. Apakah ada juga program-program yang difasilitasi untuk pihak-pihak yang semacam ini, gitu ya? Jadi kalau tadi kan penguatan festival, pendataan dan seterusnya, ya. Kalau untuk yang katakan yang sudah masuk dalam proses katakan industri, ya, gitu ya, itu apakah ada program-program yang menangani mereka ini? Ya, terima kasih Mas. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sebagai fasilitator dan melihat persoalan-persoalan yang ada. Contohnya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, salah satunya adalah Indusana Film itu di bidang kreasi. Jadi 1 tahun penuh, 1 tahun penuh ada program inkubasi untuk peningkatan kualitas dari skrip yang dimentorin dari Amerika gitu, yang Hollywood atau ULA ya, Universitas Los Angeles. Jadi itu bagian dari penting yang dulu nggak pernah kepikir contohnya. Karena di kualitas skrip ini sebetulnya membantu investor sebetulnya ketersediaan. Jadi ada 2, membantu investor ketersediaan skrip sehingga tidak perlu lagi riset. Jadi tinggal memilih yang ada di program di Indusana Film kita mulai sejak tahun 2020. Jadi sekarang itu sudah ada 14 tambah tahun ini ya gitu. Bahkan kita sudah akan mulai ada yang syuting gitu ya. Tulang belulang kita sudah mulai akan syuting di bulan Mei, dan tanggal 9 besok tanggal 8 akan menandatanganan kontrak dengan kita. Jadi akan ada masuk di dalam matching fund. Dan dia sudah mendapat investor sehingga alhamdulillah, dan kemudian kita tinggal dorong di matching fund kita di Dana Indosana. Jadi alhamdulillah dan sudah mulai bisa berproduksi. Artinya biasanya orang nunggu skrip itu kan 5 tahun 4 tahun. Ini moga-moga dengan dibantu oleh kita program Indosana, ketersediaan skrip kita itu menjadi lebih cepat ya gitu ya. Tetap dengan skrip yang luar biasa yang ikut itu katanya kan seru banget. Yang kedua, di samping untuk investor, sebetulnya untuk negara ini. Kalau kita ingin pitching film di luar dan sebagainya itu punya modal.
yang dulu-dulu nggak pernah punya modal untuk pitching film kita, seandainya kita bawa ke luar negeri, apa yang bisa dikerjasamakan di luar negeri. Termasuk kemarin kita udah memulai pembicaraan dengan Nederland, dengan Belanda. Alhamdulillah kita datang di Rotterdam atas undangan dari Nederland Film Fund, dan kita akan ada kerjasama dengan mereka beberapa program seperti itu. Jadi itu yang sedang kita. Di samping Indonesia Film juga ada produser, ada lab-lab ya. Kita dengan GFV, dengan dengan Didemiske dan sebagainya. Contohnya kita banyak sekali lab yang kita lakukan. Bahkan nanti festival yang kita masuk dana Indonesia Agenda Strategis akan menjadi lab-labnya juga. Kita harapannya begitu ya. Jadi untuk festival itu juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasiti untuk teman-teman kita gitu ya. Jadi itu juga akan kita arahkan ke sana. Kita sudah mulai dari Jakarta Film Week yang dengan Busan, dan ada skema juga tentang ke Nederland nanti juga. Nanti Mbak Vivian lebih paham tentang hal ini. Jadi kemudian selain lab-lab juga ada kita selain Indonesia film fiksi, kita sedang kerjasama dengan dengan Nederland, sepakat dengan Nederland Fund, yaitu dokumenter lab nantinya. Jadi tidak hanya fiksi, kita kan mulai memikir, nah dokumenter kan Eropa jagonya contohnya. Yuk teman-teman sukseskan untuk yang suka terhadap dokumenter, yang sudah menjadi penulis-penulis, contohnya akan segera menyusul. Selain fiksi nanti akan dokumenter, jadi kita sama setahun penuh. Kalau yang fiksi anggarannya Kemdikbud total, tapi kalau ini alhamdulillah dapat bantuan dari Nederland Fund, jadi kita bisa kerjasama tentang itu untuk peningkatan kapasitas seperti yang kita cita-citakan. Mungkin itu Mas, sebagian sebetulnya banyak sekali program-program yang sedang kita kembangkan untuk seperti kompro, seperti dan sebagainya. Itu juga produksi film pendek yang sekarang juga lagi untuk ya sinas-sinas muda ya gitu ya. Dan ini soal cerita Indonesia. Nah, multikultur itu dipertahankan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya lewat suku bangsa dan sebagainya, ya ceritanya lewat ini nih, lewat kompro, lewat Indonesia Film kan juga cerita-cerita lokal yang naik. Jadi itu yang kita dorong. Jadi cerita lokal itu semua tentang cerita lokal semua. Belulang tulang seperti ngeri-ngeri sedap, tapi lebih ini lagi ya, lebih tajam karena soal adat, upacara adat dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi itu memperkuat kebinekaan kita. Ya, langsung aja kita yang ketiga supaya kita segera bisa tanya jawab. Di level berikutnya atau di topik berikutnya adalah Pak Mahendra mengenai apa yang mungkin saya sebut sebagai internasionalisasi film Indonesia lah ya, apapun dokumenter, semualah gitu. Nah itu fasilitasi apa yang disediakan, yang tadi sudah ada yang dengan Nederland Fund dan dengan Rotterdam dan sebagainya tadi ya, ada fiksi dan ada dokumenter. Tapi kalau bisa ditambahkan lagi, disampaikan ada lagi ya, karena sebagian film-film kita sekarang sudah mulai mendapat dari dulu juga sudah banyak mendapat sih, cuman sekarang barangkali kita lebih bisa menggunakannya sebagai launching pad buat internasionalisasi film-film kita. Ya Mas, untuk kita punya travel grant yang bisa dimanfaatkan semua pihak yang ingin istilahnya masuk ke dalam festival-festival, dan itu udah kebuktikan seperti film seperti Dendam yang menang di Locarno, kemudian yang di Toronto Yuni juga kita, kemudian Nana, kemudian autobiografi, semua film, bahkan Preman, bahkan film-film yang masuk di luar negeri insya Allah mendapat travel grant dari kita. Yang kemarin mungkin sebagian besar ya, mungkin 1-2 kalau tidak meminta ya kita kan nggak mungkin bantu ya gitu ya. Nah saking pentingnya karena kita melihat kita kemarin di Rotterdam contohnya ada 6 film kita, 7 bahkan 7 film kita itu masuk di festival film Rotterdam dan kita fasilitasi, dan kita di pembukaan itu mendapat mention khusus dari panitia film festival bahwa Indonesia luar biasa perkembangan perfilmannya. Itu dimension khusus.
Satu itu, yang kedua bahkan dianggap menjaga kebinekaannya dengan cerita-cerita dari berbagai genre itu. Jadi menurut saya itu hal yang penting menunjukkan Indonesia, dan itu mulai satu-satu ya kejawab gitu ya di ini. Dan yang sekarang ini kita ingin mencapai di Cannes, kemudian di Berlin yang sekarang juga ada beberapa yang film kita masuk, dan itu juga fasilitasi kita. Jadi insya Allah semua travel guide yang untuk masuk festival-festival yang di internasional, insya Allah akan kita fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai pentingnya strategis kita untuk membaca internasional. Ya kalau mau contoh seperti Korea lah. Ya tapi walaupun kita kejauhan kan kita harus mulai mikir, gitu ya. Masih kejauhan nggak apa-apa, tapi kan kita harus mulai mikir bagaimana strategi kita di tingkat nasional. Kan kita udah mulai banyak menang di beberapa festival ya. Itu menurut saya pentingnya biar kita menjadi negara hadir untuk strategisnya mereka menjadi diplomasi kita lah. Ya. Nah, kita sedang membentuk tim gitu ya, membentuk tim untuk tingkat internasional. Bagaimana sekarang kita bisa hadir, karena kita juga punya Indonesia Film tadi untuk yang kita kerjasamakan dengan negara lain, yang bisa diproduksi, yang hasil dari Indonesia Film kan udah hasil karya-karya anak bangsa, yang itu kita bisa bawa untuk dijual, yang atau masuk di fund-fund yang ada di sana. Bahkan kalau belum masuk fund bisa masuk di lab-lab mereka lagi. Karena autobiografi itu ada 9 negara contohnya. 9 lab-lab yang mereka lakukan. Nah, itu penggodokan menjadi kualitas itu memang tidak segampang tiba-tiba saja. Memang semua butuh proses. Ya. Nah, kita menyediakan fasilitas untuk memperkuat proses itu. Apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita bicarakan bersama. Jadi internasionalnya kita juga sekarang arrange bagaimana memperkuat di tingkat internasional itu. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Mahendra, kemudian kita akan lempar ke ini. Dalam konteks internasionalisasi, selain mungkin travel grant dan mempermudah proses, apakah ada yang saya kira juga satu aspek sangat penting dalam ketika kita menang di atau ketika kita berkompetisi, itu adalah publisitas yang terencana untuk film itu. Gitu. Ya, seiring dengan terbentuknya tim itu otomatis publisitas itu menjadi sangat penting karena perlu untuk digaungkan kondisi perfilman Indonesia gitu. Itu kalau itu hal yang baik gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting. Oh ya, satu lagi, kita juga ini yang penting. Kita sekarang sudah mulai memperkuat tata kelola untuk Festival Film Indonesia. Dan itu kelihatan kan, mungkin teman-teman yang asosiasi merasakan sekali tata kelola Festival Film Indonesia. Mas Gunawan juga sekarang mulai ngawal gitu ya. Jadi Festival Film Indonesia kan menurut saya barometer yang dulu sempet gitu ya, artinya kan ngacak dan sebagainya. Nah, kita ingin menjadi itu tata kelola, dan sekarang kita sedang bikin Permendikbudnya kayak standar minimal untuk FFI-nya gitu. Jadi itu sedang dibuat, karena yang terakhir ini mulai terlihat FFI merangkul banyak pihak, kemudian membicarakan secara terbuka dari proses penjurian, proses bagaimana teknologi dan sebagainya. Jadi itu penting bagi kita untuk dipertahankan dan memperkuat itu. Dan kita juga insya Allah tahun lalu seperti contoh kita sudah membantu 20 festival. 20 festival termasuk JAF ya, JAF, FFD, Minikino, Toba, Purbalingga, mana lagi? Kupang gitu ya, Flobamora, Banten, bahkan Bandung, mana lagi? Hampir 20 festival yang kita fasilitasi untuk tahun lalu lah yang saya catat gitu ya. Itu kita hadir sebetulnya ingin nanti menjadi platformnya di daerah-daerah itu. Memulai untuk memperkuat ekosistem yang ada di daerah-daerah itu. Makanya kan kita pintu masuknya lewat festival untuk membaca di daerah-daerah itu. Termasuk kita juga ada risetnya, didampingi oleh riset gitu ya. Nah itu yang kita lakukan, itu merangkum semuanya. Ya. Siap, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, kita ada waktu untuk jawab enggak Mbak Vivian? Enggak ada. Maaf Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Pak Mahendra,
Terima kasih sekali atas keterangannya, memberikan gambaran serba sedikit tentang kegiatan yang begitu banyak dilakukan oleh kementerian untuk mendukung perfilman kita semua ini. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.